Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الحمد لله, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawi, bahas hadis yang ke-18 ini. Baik, sekarang kita masuk pembahasan hadis yang ke-19. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun hadis yang ke-18 adalah perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Selalu takwa terpatri tertanam di dalam hati kita. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kapan saja engkau berbuat maksiat, berbuat dosa, maka segera ikuti dengan kebaikan, yakni taubat dan istighfar, supaya bisa terhapus. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bermasyarakatlah dengan akhlak mulia. Tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita amalkan barakallahu fikum, selamat kita dunia dan akhirat. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Ittaqillah haitsu kunt. Wasiat yang pertama itu adalah wasiat untuk menjaga hubungan kita, selalu mengoreksi hubungan kita dengan Allah. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, selalu kontrol. Takwa itu adalah remotnya. Takwa adalah remotnya. Yang kedua, insyaallah boleh Bapak yang bawa sini. Yang kedua adalah kontrol diri sendiri. Jadi yang pertama tadi kontrol hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Ilahi. Yang kedua, kontrol diri kita sendiri. Dengan apa? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau kita setiap hari memandang pemandangan yang haram, melihat yang haram, yang mungkin kita tidak terhitung jumlahnya berapa kali kita memandang yang haram, maka berarti semestinya kita juga harus istighfar lebih dari itu semua. Tidak bisa terlihat. Berapa kali satu hari kita lihat HP? Bisa dihitung? Tidak bisa. Berapa kali satu hari kita memandang pemandangan yang haram, mendengar pendengaran yang haram, melakukan mengucapkan
Setiap kita berbuat kejelekan keburukan, jangan menunda nanti, langsung spontan istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, hubungan kita dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bermasyarakatlah dengan akhlak mulia. Jadi satu hadis, 3 kalimat atau 3 wasiat Rasulullah SAW dari hadis Abu Dzar ini subhanallah, 3 kalimat tapi komplit, ringkas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga dirimu sendiri, dan jaga hubungan dengan orang lain. Wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Dan engkau bermasyarakat dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak dan karakter yang baik. Jangan pernah berdalil dan mengatakan saya memang karakternya begitu, saya memang karakternya begini. Salah, agama berubah. Itu termasuk ucapan yang salah. Ada orang mengatakan kadang-kadang, saya memang otaknya keras, saya memang karakternya begini, saya memang susah senyum, saya memang salah. Agama terus kalau orang begitu, saya memang susah senyum, saya memang kasar, saya memang begini, terus agama gunanya apa? Agama ini kan untuk merubah kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khalaqnakum azwajan, dan kami ciptakan kalian itu beragam. Beragam. Lalu yang menyatukan kita ini apa? Yang membentuk karakter kita ini apa? Yang membentuk karakter kita ini agama. Jadi orang kadang-kadang salah kaprah mengatakan memang sudah karakternya itu orang. Atau bahkan kadang-kadang dia sendiri mengatakan ini sudah watak saya, sudah karakter saya, dan dia bisa berubah. Kamu salah. Kira-kira keras mana dalam sana Umar bin Khattab? Kira-kira jawabannya apa ya? Keras mana kita sama Umar bin Khattab? Keras Umar apa kita? Kalau kita mengatakan keras kita daripada Umar, berarti sih bukan keras dapur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak takut kepada Umar? Tapi coba ketika dia masuk Islam, berubah tidak Umar bin Khattab? Berubah total. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa keras dia Khalid bin Walid, keras itu Khalid bin Walid. Tapi coba ketika dia masuk Islam, berubah total. Nangis ketika mendengarkan Al-Quran, tersentuh hatinya ketika mendengarkan hadis. Jadi kalau kamu bertahan dengan karaktermu, dengan watakmu, dengan mengatakan memang saya itu orangnya susah senyum, memang saya itu orangnya kasar, memang saya itu orangnya begini keras, kamu salah. Agama itu adalah akan membentuk kita. Agama itu memperbaiki kita. Agama ini barakallahu mengarahkan kita kepada yang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 wasiat dalam hadis ini. Pertama, wasiat untuk selalu menjaga takwa Allah dimanapun berada, kapanpun berada. Yang kedua, wasiat untuk selalu mengontrol diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jangan hanya mengontrol mengawasi orang lain, tapi kontrol diri sendiri. Dan yang ketiga, kontrol hubungan kita dengan masyarakat. Kontrol hubungan kita dengan masyarakat. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Dan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta kepada dia di hati orang lain. Coba lihat itu. Berarti koreksinya kalau kita di masyarakat dibenci oleh semua orang, termasuk orang-orang yang di masjid benci dengan kita, kira-kira siapa yang salah berarti?
Semua orang satu RT salah, kita sendiri yang benar atau kita yang salah? Hah? Kita yang salah. Kenapa? Allah sudah mengatakan innal ladzina amanu. Kalau Anda beriman dan beramal saleh, imanmu benar, amalmu baik, maka Allah akan meletakkan rasa simpati, rasa cinta orang kepada Anda. Orang kalau ketemu aja padahal belum pernah kenal, baru ngekos, baru ngontrak di situ. Itu orang sudah nyapa duluan, Pak Haji. Oh Ustaz, sejak kapan saya haji? Kapan saya ketemu Ustaz? Kenapa? Lihat tampannya aja, ramahnya, lihat wajahnya. Kenapa? Semua itu buah dari iman dan amal saleh. Buah dari iman dan amal saleh. Nah, sering kita merasakan begitu kan? Ini orang barusan masuk, kita barusan ngekos, barusan kontrak, orang sudah menyapa Pak Haji, orang sudah menyapa Ustaz. Kenapa ya kawan? Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah salah ucapannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang lain kepada dia. Padahal tidak kenal, tapi melihat tampannya aja, melihat penampilannya aja orang bersimpati. Ini muka-mukanya orang baik, ini wajahnya orang baik. Jadi itulah barakallahu fikum hadis ke-18 yang kita baca. Sengaja saya ulangi kembali untuk sekadar mengingatkan 3 wasiat yang pertama, selalu jaga dan kontrol hubungan kita dengan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wasiat yang kedua, untuk selalu kontrol diri sendiri. Dan wasiat yang ketiga, selalu mengawaskan, selalu kontrol hubungan kita dengan orang. Ada satu faedah yang kemarin belum kita sebutkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, di mana beliau mengatakan maratibut taqwa salasah. Tingkatan-tingkatan ketakwaan itu ada 3. Tingkatan-tingkatan takwa itu ada 3. Yang pertama, hadiyatul qalb wal jawarihi anil azab wal muharramat. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, tingkatan takwa yang pertama adalah memelihara, menjaga, mengendalikan hati dan badan kita dari dosa dan muharramat. Ini tingkatan takwa yang pertama. Yang kedua, himayatuha anil makruhat. Maju lagi dalam penumpang yang tidur, maju lagi. Masuk kosong itu ya. Oh iya. Nah, itu kan jadi orang datang belakangan. Gitu. Jadi kata kita bisa ekonomi sambil jalan cari penumpang. Di tengah jalan penumpang. Yang kedua pada tingkatan Ibnu Qayyim, tingkatan takwa yang kedua, himayatuha anil makruhat. Menjaga hati dan menjaga badan kita dari mengkonsumsi yang makruhat, yang makruh. Karena bukan termasuk kebiasaan salaf kalau mendengar larangan tanya haram apa makruh. Tidak ada istilah seperti itu. Itu orang-orang penyakitan aja. Tapi kalau orang mukmin yang bertakwa, ketika mendengar bahwa ini adalah dilarang, tinggalkan. Enggak perlu tahu haram atau makruh. Tapi kalau orang yang punya kepentingan ketika mendengarkan larangan, haram atau makruh, Ustaz, haram makruh. Maksudnya apa itu haram makruh? Ya haram makruh itu maknanya seperti itu. Jadi ini yang dulu. Yang ketiga, himayatuha 'anil fudul wa ma la ya'ni.
Yang ketiga, tingkatan takwa yang ketiga adalah menjaga hati dan badan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa tadi yang pertama? Tingkatan takwa yang pertama, menjaga hati dan anggota badan dari dosa dan muharramat. Yang kedua, menjaga hati dan badan dari yang makruhat. Yang ketiga, menjaga hati, menjaga badan dan hati kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Fal-ula, yang pertama kata Imam Al-Qayyim, tufiduhu hayatahu. Takwa yang pertama, kalau kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan yang haram, akan menjadikan hati kita itu hidup. Dan kalau hati kita itu hidup, semangat hidup juga ada. Dan kalau hati kita itu hidup, sehat pun juga datang. Kenapa? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati kita itu sehat, sehat badan kita semuanya. Tapi kalau hati kita lagi nggak sehat, manyun ada wajah yang kelihatan. Aja mukanya, kelihatannya ini paling banget. Tapi itu berarti tingkatan takwa yang pertama, menjaga diri dari perbuatan dosa dan muharramat, akan menjadikan hati kita ini selalu semangat, bangkit kita selalu, gampang tersentuh dengan kebaikan, gampang sekali untuk beramal kebaikan, gampang sekali barakallahu fikum untuk kembali kepada kebaikan. Kenapa? Hati kita hidup. Wa tsani tufiduhu sihhatahu wa quwwatahu. Sedangkan yang kedua, tingkatan takwa yang kedua, kalau kita terapkan dalam diri kita dan kehidupan kita, apa tadi tingkatan takwa yang kedua? Menjauhkan diri dari makruhat, hal-hal yang makruh. Itu akan menjadikan kata beliau hati kita ini sehat dan kuat. Gak gampang baper, gak gampang tersinggung. Kalau tersinggung gampang hilang, gak pendendam, gak penghasad. Kenapa? Jauh dari yang makruhat. Itu bukan haknya saya, jauhin aja. Kuat, hati kita itu sehat dan kuat. Kalau yang pertama hidup hati kita, karena kita jauh dari yang muharramat. Dan kalau yang kedua, hati kita itu sehat dan kuat. Hati kita sehat dan kuat. Nah, karena kita selalu menjauhkan diri dari yang haram, yang makruhat. Kenapa hakikatnya barakallahu fikum ya ikhwan? Kita jangan terlalu menggampangkan. Karena antara yang halal dan yang haram itu ada yang dinamakan apa yang sudah kita lihat hadisnya, syubhat. Kadang-kadang lagi nggak jelas. Kita jangan asal yang penting ada halal, tapi cobalah paling tidak kita jaga. Karena di antara halal dan haram itu ada yang dinamakan syubhat. Kadang-kadang daging kemasan frozen yang sudah bertahun-tahun entah dari mana buatnya, kadang-kadang dari luar negeri, kadang-kadang dari negara-negara kafir. Pokoknya terlama kita itu. Rasanya masakan kita nggak sedap kalau nggak pakai kayak gitu. Daging-daging entah dari mana. Giliran makan di warung pribumi sama-sama yang punya orang Jawa, ini disembelih pakai bismillah nggak ayamnya ya? Halal dan ayam. Sementara tiap hari konsumsi daging-daging frozen seperti itu di rumah. Paling hati-hati. Hati-hati. Kenapa barakallahu fikum jauhkan diri kita dari hal yang makruhat, meragukan, makruh. Makanya sekali lagi bukan termasuk kebiasaan para salaf dan kebiasaan orang mukmin ketika mendengarkan larangan haram atau makruh. Enggak ada. Para sahabat ketika mendengarkan larangan, mendengarkan Al-Quran melarang, harus melarang, tinggalkan. Enggak kayak kita. Tanya dulu haram atau makruh. Begitu dijawab makruh, alhamdulillah. Ya kan Ustaz, makruh kan berarti makruh
Makruh itu apa Ustaz? Faedahnya Ustaz? Makruh itu artinya kalau kamu kerjakan kamu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi berubah Ustaz? Perasaan makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kan yang kamu pahami. Tapi makruh itu bahasa Arab artinya apa makruh itu? Makruh itu artinya dibenci. Jadi kalau kamu kerjakan berarti kamu dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW. Terserah kamu kerjakan. Kamu ingin menantang Allah SWT. Dan yang ketiga, tingkatan takwa yang ketiga apa tadi ya kawan? Menjauhkan diri dari al-fudul wa mania. Fuduli, suka kepo dengan urusan orang, hal-hal yang gak penting. Yang ketiga ini kata Imam Nawawi, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita takwa yang ketiga ini kata beliau, tufidu bahjatahu wa sururahu wa farahu. Yang ketiga ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, tingkatan takwa yang ketiga, kita tidak suka kepo, kita tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Kita akan selalu, apa kata Imam Nawawi, hati kita akan selalu senyum, selalu riang, selalu senang. Kenapa? Kita tidak punya urusan sama orang. Kita tidak punya urusan sama orang. Makanya jangan suka kepo dengan urusan orang. Kenapa? Itu termasuk takwa. Udah biarin aja. Lihat tetangga suami istri lagi berantem, biarin aja udah. Namanya rumah tangga begitu. Dulu saya juga begitu. Saya kadang-kadang juga kalau sudah dengar berita tentang orang lain terus dikembangkan. Apa gunanya? Setelah itu akhirnya kita dituntut. Apalagi kalau kita ada Ustaz, apa benar untuk mengatakan begini dari saya Ustaz disidang. Akhirnya apa? Gelisah, resah kita, susah senyum. Makanya kenapa banyak sebenarnya ada teman-teman kita yang taklim, yang bahkan kadang-kadang kita yang ajak ke taklim, ternyata begitu taklim tak 1 bulan 2 bulan begitu ketemu lagi sudah nggak sama lagi dengan kita. Kenapa? Dia taklim kita yang ajak, setelah itu dia suka nyari kesalahan, begitu dengar itu ini kita nggak disalahin, padahal kita yang ajak tadinya. Jadi orang preman setelah taklim orang. Jadi kenapa inilah suka kepo dengan urusan orang? Makanya kata Imam Nawawi, termasuk tingkatan takwa adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang menceritakan orang lain, coba kita mikir. Kira-kira kalau saya dengarkan, saya ikut campur ini manfaatnya apa ya? Dunia gak ada gunanya, mending saya kerja dapat dunia. Akhirat apa lagi? Udah biar tinggalkan aja. Jangan kemudian kalau udah malam di angkringan warung kopi sampai tempe mendoan sampai tambah berapa habis lagi tambah lagi menunya gosipin orang, gak ada gunanya, gak ada gunanya. Fuhul, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Suka kepo dengan urusan orang, suka ini dengan urusan, suka ikut campur dengan urusan orang, suka ingin tahu urusan orang, jangan. Kenapa? Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Ngapain urusin urusan orang, urusin urusan kita sendiri. Ini sekedar tambahan keterangan dari hadis yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-19. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa Allah, Bahrul Ummah, beliau adalah lautan ilmu, Bahrul Ilm atau Harul Ilm, timbunan ilmu. Didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebagai orang tua jangan pernah bakhil doa kebaikan untuk anak. Sekalipun kamu sakit, sekalipun kamu
disakiti. Karena doa orang tua itu makbul tidak? Makbul. Jangan sekali-kali kamu doakan anakmu kejelekan, sekalipun kamu disakiti. Ya Allah, nah, mudah-mudahan kamu gak sukses, kamu nyakiti, tidak boleh, haram. Jangan. Salasatul la turaddu da'watuhum. Kata Rasulullah SAW, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Di antaranya adalah doa walid ala waladih, doa orang tua untuk anaknya. Kalau dalam bahasa kita suka nyumpahin anak, haram, tidak boleh. Kalau ada di sini yang suka nyumpahin anak, taubat dari sekarang. Kasihan anak. Dan otomatis kalau anak itu kasihan, ini yang repot siapa? Yang bebas siapa? Orang tua juga bukan? Orang tua mau diapain anak? Mau ditukar tangan? Gak ada yang mau. Maka jangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, ponakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, Allahumma aktsir malahu wa walada. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya. Dan banyak sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, jangan pernah mendoakan pelajaran dapat kita ambil dari kisah Ibnu Abbas. Jangan pernah sekalipun kamu mendoakan kejelekan pada anakmu, sekalipun dia menyakiti hati kamu, sekalipun dia menyakiti kamu. Karena pada saat kamu disakiti, kamu harus sadar, bisa jadi itu adalah balasan dosamu dulu kalau pernah menyakiti orang tua. Sadar aja, sadar. Nanti suatu saat ketika anak punya anak dan anakmu besar, disakitin anaknya, dia akan merasakan juga. Ternyata begini rasanya disakitin anaknya. Dulu berarti sakit hati banget bapak saya. Sadar. Jadi yang namanya kehidupan itu roh yang berputar. Dulu waktu kita masih kecil, masih kita SMP, SMA, nyakitin orang tua ngamuk, orang tua ini, kita cuek aja. Gak merasakan itu betapa sakitnya orang tua yang kita sakit. Begitu kita punya anak, disakitin oleh anak kita, baru kita merasakan. Berarti dulu orang tua saya itu sakit hati banget waktu saya sakitin. Taubatnya karena wallahu fikum al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka zakasul, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu akan panen. Yang kamu akan panen. Maka taubat sekali lagi, jangan pernah mendoakan kejelekan kepada anakmu, sekalipun anakmu itu mungkin menyakiti kamu, sekalipun mungkin anakmu wallahu fikum lagi-laginya cuci motor dibawa pergi, doakan Allah jadi itu orang yang itu kalau marah sama anaknya kadang-kadang dibilang himar, keledai, kanji. Tapi nanti ujung-ujungnya Allah jadi semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Sudah saja, itu sudah doa. Jadi selalu kalau ibu marah kepada anak boleh, tetapi jangan kemudian doakan kejelekan. Marah kepada anak sekali lagi boleh, tapi jangan sampai mendoakan kejelekan. Apalagi kalau sambil mengatakan dasarnya anak setan. Anak setan memang lahir dari bapaknya siapa? Kadang-kadang orang tua nggak sadar marah pada anaknya, dasar anak setan. Nah, kalau anaknya setan, bapaknya siapa berarti? Bapaknya iblis. Jadi kalau tidak sadar marah boleh, tapi jangan sekali-kali mendoakan atau nyumpahin nggak sukses, nyumpahin ini jangan. Justru doakan. Justru kamu selalu doakan kebaikan di balik sakit hatinya kamu itu, doakan. Karena ketika kamu dalam sakit hati berarti posisi kamu apa terzalim. Dan yang tentu doa kamu ini terzalimnya makbul tidak? Makbul kan? Makanya sering sekali, sering kejadian
Ketika orang tua disakiti oleh anaknya, kemudian orang tua dengan emosi mendoakan kejelekan pada anaknya, sering sekali mampu. Kenapa? Posisi pertama kamu sebagai orang tua. Posisi orang tua itu sendiri kata Rasulullah itu termasuk orang yang tidak akan tertolak doanya untuk anaknya. Yang kedua, posisi kamu dalam keadaan tertolim, sakit hati, tersakiti kamu. Kemudian kamu nyumpahin, kamu doa, makbul. Setelah itu giliran anaknya sudah mulai berusaha untuk hidup mandiri, sudah mulai berusaha untuk merintis, entah itu bisnis, entah itu apa, nggak jalan-jalan, orang tuanya nangis. Kenapa kamu kok kayak gini-gini aja? Kok dari dulu kayak gini? Sadar. Maka sekali lagi barakallahu fikum, jangan haram kamu melakukan kejelekan kepada anakmu ataupun cucumu ataupun keluarga. Kemudian yang perkara kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada suatu hari kata beliau, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, kuntu ridfan Nabi, saya bonceng di belakang Rasulullah. Ini menunjukkan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berboncengan dengan Ibn Abbas di atas keledai. Faqal, lalu beliau berkata, ya ulam, wahai anak muda. Ini panggilan yang sangat indah dari Rasulullah kepada Ibn Abbas. Ya ulam, anak muda. Kalau bahasa kita mungkin mas, itu kan sudah sopan kita kan. Kalau di Jawa tapi mas, kalau di luar Jawa kan ada yang abang, ada yang macam-macam. Inni u'allimuka kalimati, saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Pelajaran ini pelajaran yang Rasulullah berikan kepada Ibn Abbas. Tetapi penting sekali juga untuk siapa? Untuk kita. Saya ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, wahai anakku. Yang pertama, ihfazillah yahfazuk. Allahu Akbar. Kalimat yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Bagaimana caranya menjaga Allah? Apa Allah butuh penjagaan dari kita, sementara Allah Azza wa Jalla khairul hafidh, Allah sebaik-baik penjaga? Apa Allah itu perlu kita jaga seperti orang kaum musyrikin yang menyembah berhala harus dijaga, Tuhannya harus dijaga, harus dijaga tiap hari, dimandiin, dilapin, dibersihin, nanti besok kasih sesajian lagi. Apa seperti itu Tuhan kita harus kita jaga? Tuhan yang umat Islam justru yang menjaga. Lalu maksudnya infadillah, jaga Tuhanmu, jaga Allah. Maksudnya apa? Jaga larangan-larangannya, jangan sampai kamu langgar, dan jaga perintah-perintahnya, jangan sampai kamu abaikan atau kamu tinggalkan. Berarti apa maknanya infadillah? Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Lalu apa imbalannya? Kalau kita menjaga syariat Allah, imbalannya adalah yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Subhanallah. Kamu ingin hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga syariat Allah. Kamu ingin anak-anakmu, keluargamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Ingin anak-anakmu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga diri kamu. Jangan kamu sebagai orang tua, barakallahu fikum, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, masih aja dia minum, ya narkoba, ya heroin, ya zina,
Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anakmu? Jadi kesolehan anak, kesolehan anak yang pertama kali adalah dari kesolehan siapa? Orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ammal jidar fakana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Subhanallah. Dan ada pun jidar tembok yang saya benarkan, kata Khidir, itu adalah milik dua anak yatim yang ada di negeri ini, dan mereka di dalam rumah mereka itu ada harta mereka yang terpendam, yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua orang tua anak ini adalah anak orang tua yang saleh. Kata para ulama, Allah Azza wa Jalla menjaga harta anak ini karena kesalehan siapa? Kesalehan orang tua. Kesalehan orang tua. Makanya nasihat yang paling baik itu aja Pak. Kalau ada curhat orang tua, curhat tentang anaknya, anak saya begini Ustaz, anak saya begini, anak saya sabar Pak, sabar Bu, sabar Pak, sabar Bu. Doa sabar, doa sabar, doa. Saya sudah capek doa Ustaz. Kadang-kadang orang jawabnya begitu. Dalam hati jual aja kalau udah capek doa. Kenapa? Orang yang namanya anak adalah cermin daripada orang tua. Ihfadillah yahfad. Ingin anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kasih contoh mereka. Bukan dulu, tapi kasih contoh. Kamu kasih contoh bagaimana sholat, kamu kasih contoh bagaimana berakhlak, kamu kasih contoh, niscaya Allah akan melindungi anak-anak. Ihfadillah yahfad. Kalimat ini barakallahu fikum ya, camkan dalam benak kita, bahwa ketika terjadi sesuatu pada kita, pada keluarga kita, pada harta kita, koreksi mesti ada kesalahan pada kita. Ihfadillah yahfad. Kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga kamu. Jauhkan diri dari yang muharramat. Taat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa tidak ada satupun manusia kecuali mesti ada yang menjaganya. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan dia ada penjaga di depan dan di belakang, menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi barakallahu fikum, kesolehan kita, salat malam kita, salat duha kita, kebaikan kita, itu imbasnya akan jatuh ke anak kita. Kita menjadi contoh yang baik. Kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kita menjadi seorang tua yang menyapa. Bagaimana mereka anak-anak kita itu ingin meneladani dan ingin mencontoh. Ihfadillah yahfad. Hartamu, umurmu, kesehatanmu, termasuk kesehatanmu. Kalau kamu ingin dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kesehatanmu, ihfadillah yahfad. Karena pada hakikatnya yang namanya penyakit itu berawal dari mana sih? Dan yang banyak pikiran. Dari banyak pikiran. Banyak pikiran itu kenapa? Karena jauh dari zikrullah. Banyak pikiran karena jauh dari berpikir kepada Allah. Kalau dia berpikir kepada Allah Azza wa Jalla, enggak. Kata Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa idza asabaka makrun, kalau kamu sedang mengalami sesuatu masalah, kesulitan, kesusahan, fa'aliyya fi dzalika sittu masyhad, maka hendaknya camkan di dalam pikiran kamu 6 hal ini, kamu akan terasa kebanyakan. Yang pertama kata beliau, masyhad tauhid,
Camkan di dalam hati kamu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu menakdirkan segala sesuatu. Allah menakdirkan saya seperti ini, maka Allah juga mampu menakdirkan saya untuk yang terbaik. Itu yang pertama, tauhid. Yang kedua, masyhadul adil. Yang kedua, camkan dalam hatimu, dalam pikiran kamu ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu tidak senangi, masyhadul adil. Tanamkan dalam hati kamu bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha adil, dan Allah menakdirkan saya seperti ini dengan keadilannya. Yang ketiga adalah masyhadul hikmah. Masyhadul hikmah, bahwa di balik musibah yang saya alami ini mesti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sabar aja sudah. Sabar. Nah, di balik musibah yang kita alami mesti ada aja itu nanti hikmah yang dibawa oleh musibah itu. Cuma kita belum tahu aja. Sabar. Nah, Allah Azza wa Jalla menakdirkan orang kadang-kadang nasallallahu alaihi wa afiyah buta, ternyata Allah gantikan dengan kecerdasan yang luar biasa. Masyhadul hikmah. Yakinlah bahwa di balik semua musibah itu ada hikmahnya. Yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak selesaikan itu. Yang keempat adalah barakallahu fikum masyhadul hamd. Masyhad al-hamd. Kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala segala nama dan sifatnya apa? Terpuji. Artinya apa? Kamu sedang diuji oleh zat yang sifatnya maha terpuji, bukan manusia pendendam, pemarah. Kalau sudah dendam, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala segala sifatnya maha terpuji. Maka berarti saya sedang diuji oleh zat yang maha terpuji. Apa salahnya kalau saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa salahnya kalau saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kelima, kata beliau, masyhadul rahmah. Tanamkan di dalam hati kamu bahwa Allah Azza wa Jalla maha rahmah. Kamu diuji oleh Allah. Allah merahmati kamu tidak? Hah? Jelas. Kamu kehilangan duit 10 juta. Taruhlah Allah merahmati kamu tidak? Allah merahmati kamu. Ada orang kehilangan 1 miliar, nangis. Ya, kenapa? Karena kamu kebetulan memang cuma segitu doang punyanya, nggak ada 1 miliar. Alhamdulillah, rekening saya cuma 10 juta, hilang 10 juta. Gimana kalau 1 miliar habis? Allah merahmati. Allah Azza wa Jalla merahmati. Masyhadul rahmah. Tanamkan dalam hati bahwa Allah merahmati. Allah memuji kamu ini semua. Ini Hisham bin Urwah, ketika anaknya meninggal, dia mengatakan apa? Alhamdulillah, inna akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Alhamdulillah, Allah hanya mengambil satu anak, menyisakan yang lain. Masyhadul rahmah. Dan yang keenam, kata beliau barakallahu fikum, masyhadus syukr. Tanamkan dalam hati kamu harus rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, saya wajib bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata banyak orang yang sudah miskin, banyak orang yang sudah bangkrut, terlilit hutang. Anda masih mending cuma bangkrut doang, asetnya masih ada, tokonya nggak nyewa. Begitu sudah bangkrut, sudah nggak mampu jual, ya miskin dan toko ini dijual, lumayan. Toko ini dikontrakan. Tetangga sudah bangkrut, dikejar-kejar sama BCA, setoran. Pak, tolong Pak, saya dimaklumi, mau setoran apa Pak? Lihat toko saya nggak peduli, pokoknya dalam tempo 6 bulan kamu ini disita. Pak, tolonglah Pak, punya kemanusiaan kita. Saya sih punya manusia, tapi kalau nggak ada duit, kalau duit urusan duit nggak ada manusia. Bersyukur kita. Alhamdulillah, ya Allah, omset kita turun, bahkan jalan kita dan jalan bisnisnya, tapi alhamdulillah nggak hutang.
kita nggak punya hutang. Yang punya hutang, alhamdulillah hutangnya sama ikhwan. Bisa kalau jatuh temponya telah afwan pada Allah. Kan begitu manajemennya kalau ikhwan. Kalau hutang sama bank takutnya luar biasa, hutang sama ikhwan ditagih afwan pada Allah. Afwan akhir pada Allah, kemarin istri masuk rumah sakit, jatuh tempo lagi ditagihkan pembayar. Afwan akhir pada Allah, kemarin anak saya daftar sekolah. Ini orang afwan pada Allah, afwan pada Allah. Besok lagi datang hutang, afwan pada Allah. Sudah habis jatah kamu hutang. Kadang-kadang orang enak banget kalau hutang ditagih afwan pada Allah, afwan pada Allah. Jangan jual seperti itu dong. Saya nggak butuh afwan, saya butuh duit. Jadi sudah itu selalu nabi tadi camkan dalam benak kita. Pada saat Allah Azza wa Jalla menguji pada kita, Allah tidak akan pernah menginginkan kejelekan pada kita. Allah menginginkan kebaikan. Nah, kita akan dulu kita lanjutkan di sini. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Ihfazillah yahfazuk. Artinya mafhum mukhalafahnya ya kawan. Ketika kita mengabaikan syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun juga akan mengabaikan kita. Nasallaha fanasiyahu. Ketika kita melupakan syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun juga tidak akan peduli dengan hidup kita. Betapa banyak saudara-saudara kita seperti itu. Maka kalau ini diopeni hidup kita, openi agama Allah Azza wa Jalla. In tansurullaha yansurkum. Kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Ini jadikan sebagai pegangan. Anda ingin ditolong oleh Allah, tolong agama Allah. Anda ingin diopeni hidup Anda oleh Allah Azza wa Jalla, openi agama Allah Azza wa Jalla. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wasiat yang kedua, ihfazillah, jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahak. Niscaya Allah akan selalu di depan kamu. Apa maknanya? Maknanya disebutkan oleh para ulama, juga disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, tajiduhu tujahak, ay tajiduhu amamak, yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilayhi wa yahdika ilayhi. Kamu jaga agama Allah, Allah akan selalu depan kamu. Maknanya apa? Allah akan selalu menunjukkan kepada kamu jalan yang baik. Allah akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bisa mampu mengerjakan kebaikan itu. Karena ada orang yang tahu jalan kebaikan tapi tidak mampu untuk mengerjakan. Kenapa dia tidak menjaga syariat Allah Azza wa Jalla? Kalau kamu selalu menjaga agama Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolong kamu, memudahkan urusan kamu. Istilahnya dalam bahasa para ulama, kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Itu istilahnya. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Hendaknya kamu selalu bersama Allah, niscaya Allah akan selalu bersama kamu. Niscaya Allah akan bersama kamu. Nah, ada orang lagi, apa nasihatnya untuk Ustaz? Kuncinya apa? Kok bisa bisa hati kita itu tenang kalau kita mengerjakan apa-apa itu bisa tenang, saya bisa nggak ragu-ragu. Karena pada hakikatnya waktu itu saya membahas tafsir min syarri waswasil khannas. Saya jelaskan bahwa ini adalah nas, bahwa yang namanya waswas itu sifatnya buruk apa baik? Buruk kan? Min syarri waswasil khannas. Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan bahwa yang namanya waswas itu sifatnya adalah najis dan buruk. Maka tidak boleh diikuti. Apa itu waswas? Waswas itu prakteknya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan ini orang, saya khawatir ini orang, saya khawatir, saya takut. Itu kan namanya dalam bahasa Quran
was-was. Ya itu prakteknya. Ini orang baru kenal. Oh iya ya, selama ini kita gak paham. Terus gimana terus tadi saya bisa untuk bisa membuang saya khawatir jangan-jangan sampai kadang-kadang mau menyambut tamu aja, kalau ada tamu mau memuliakan tamu, aduh jangan-jangan duit saya habis ini, jangan-jangan duit saya nanti gak ada. Tidak usah muliakan itu tamu kalau kamu jaga Allah. Intinya apa? Kamu muliakan tamu niatnya karena apa? Karena Allah akan memberkati. Tidak usah mikir itu caranya. Fadillah ya Allah. Tamu wajib dimuliakan tidak? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Sudah ada tamu, sudah rumah saya nggak layak apa semua. Hotel kan? Rumah yang bayarnya sendiri kan Allah akan gantikan. Jangan-jangan itu yang dinamakan apa? Min syarril waswasil khannas. Itu namanya waswas. Dan waswas itu sifatnya jalan. Tanya, gimana? Untuk bisa menghilangkan jangan-jangan saya akan kasih logika. Kenapa pengusaha-pengusaha asing masuk di Indonesia padahal udah bisa bahasa Indonesia? 0% bahasa Indonesia. Iya kan waktu dipanggil dewan itu, jadi dewannya mau ngomong-ngomong mau apa ya udah aja dia nggak paham aja. Pengusaha sampai di Indonesia, dia di Indonesia bukan bawa duit, bawa mesin cetak duit. Di depannya itu baru dicetak itu dolar, kata keluar print. Padahal dia bukan orang Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, bisa beli tanah di Indonesia. Dia nanam modal triliunan sama sekali nggak ragu bakal rugi, nggak ragu bakal tidak diakui status warga negaranya, nggak ragu bakal di ini. Saya mau tanya, kenapa dia nggak ragu? Kira-kira jawaban apa? Padahal dia pengusaha asing. Kenapa dia nggak deg-degan, nggak takut, nggak khawatir? Kenapa? Jawabannya apa? Padahal ini modal triliunan loh. Karena merasa apa? Kira-kira apa jawabannya? Kalau dia saya tanya waktu itu orang ini jawabannya benar. Karena merasa apa? Percaya diri ini negeri orang loh, negeri kita loh. Karena dia merasa dekat dengan siapa? Penguasa. Penguasa itu tubuhnya pakai duit, nggak jenderal, nggak ini. Makanya tuh lihat itu. Coba nggak usah bilang polisi tentara, Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima, coba ganasnya, coba gerobak ditarik sampai tumpah sampai jatuh semua, ganas kayak bukan warga sendiri ya. Giliran pengusaha asing, jangan Satpol PP, jenderal angkat tangan, tentara angkat tangan, ngadu Kapolda, ngadu ini kita nggak bisa, melawan baja kita nggak bisa, kata Kapolda nggak bisa. Tapi giliran menertibkan pedagang kaki lima, coba lihat ganas banget ya. Coba kalau mereka seperti itu menertibkan perusahaan-perusahaan asing, Satpol PP diterjunkan. Kenapa mereka tenang? Mereka percaya diri tadi, yang menjawab percaya diri. Kenapa? Karena mereka merasa dekat dengan pengusaha. Sudah, mereka nggak was-was. Mereka nggak dekat bakal triliunan modal yang mereka tanam bakal hilang, bakal diusirkan. Enggak. Kenapa? Mereka bisa merasa dekat dengan penguasa sehingga mereka bisa ngatur penguasa. Bikin undang-undang ini, bikin undang. Berarti jawabannya apa? Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda dekat dengan Allah, kalau Anda merasa dekat dengan Allah, hilang semua itu dari kita. Oh gitu jawabannya. Jadi bisa menghilangkan itu semua apa? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya dan dekat dengan Allah, itu tenang. Ikhwanillah tajidhu ya Allah. Saya kenal Allah fikum hadis ini. Selalu kita awal hadis ini di Yaman, di Riyadhus Shalihin. Terus sering hadis. Dan mengucap subhanallah. Kenapa? Itulah hidup kita. Terserah
Orang mau menghinakan kita, mau merendahkan kita, mau menjatuhkan kita, sampai kadang-kadang gerombolan mau menjatuhkan nama baik kita. Ustaz itu begini, silakan. Ihfadillah ya fadil. Saya lebih butuh mendekatkan diri kepada Allah daripada mendekatkan diri kepada kalian. Saya kemudian mendatangi orang-orang yang memfitnah saya satu persatu, saya datangi ke rumah. Apa sih masalahnya antum dengan saya? Saya dengan antum begini. Tidak perlu. Dekatkan diri kepada Allah. Kita cari muka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting daripada cari muka manusia. Cari muka manusia, ketemu manusianya itu paling mukanya. Dan kalau cari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, di surga nanti kita. Ihfadillah tajidu tujahak. Barakallahu fikum ya ikhwan, saya sebagai orang baca di sini. Benar-benar nikmati kita. Nikmati. Kenapa? Itulah nikmatinya. Ihfadillah tajidu tujahak. Jaga agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Kemudian berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta apapun, minta kepada Allah. Jangan hati itu bercanda. Minta kebahagiaan kepada Allah. Jangan minta kebahagiaan kepada istri-istrimu sendiri belum bahagia. Jangan minta kebahagiaan pada suamimu sendiri belum bahagia. Saya berharap kamu membahagiakan saya dan ternyata begini. Bagaimana saya bahagiakan kamu? Saya sendiri belum bahagia. Ya sudah. Ya nasib, ya nasib. Barusan ta'aruf, barusan nador, kenalan, saya akan membahagiakan kamu. Ketika kamu menjadi pendamping hidupmu, saya akan membahagiakan kamu. Sendirinya belum bahagia, sudah menjadikan orang lain bahagia. Udahlah, kita saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan. Jangan pernah bercabang hati kita ya. Kata Imam Al-Qayyim, Adam alaihi salatu wassalam tatkala mengharapkan kekekalan di surga lewat pohon, dihukum oleh Allah tidak? Dihukum. Jadi kalau kita itu nikah dengan harapan saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari seorang wanita ini, bisa saja Allah menghukum kita bukan membawa kebahagiaan, malah bikin kita kurus. Dulu udah berwarna satu. Kenapa salah? Yang memerintahkan Adam membuktikan di surga siapa? Allah kan? Yang memerintahkan Adam silakan makan semua apa yang di surga siapa? Allah. Berarti Allah mampu untuk menjadikan Adam kekal di dalam surga. Mampu kan? Tapi kan Allah belum menjadikan kepada Adam kamu bakal kekal, belum. Nah, akhirnya digoda oleh iblis. Ada mau nggak kamu kekal di surga? Mau nggak? Mau nggak kamu berkuasa di surga? Mau nggak? Kalau kamu itu ada pohon namanya pohon khuldi, pohon kekal, indah banget namanya. Iblis, riba dibilang bunga. Orang kan sama. Maka dikatakan Imam Al-Qayyim, Allah Azza wa Jalla menghukumnya dikeluarkan dari surga. Kenapa? Dia menggantungkan mengharapkan kekal di dalam surga lewat sebuah pohon. Walamma 'allaqa Yusuf raja'ahu al-khuruj min as-sijn. Ini bukan pelihatan. Ketika Yusuf menggantungkan nasib untuk bisa keluar dari penjara lewat sahabat dalam penjara yang mimpi menjadi pelayan raja, Allah menghukumnya tidak? Allah menghukumnya pada disafisi bid'ah-sinin, tinggal dalam penjara sekian tahun. Padahal di dalam sumur berapa lama? Gak lama di dalam sumur Yusuf itu. Jadi coba perhatikan, sama kita itu juga begitu. Kalau benar ketika hati kita itu murni 100% tergantung kepada Allah, dalam keadaan kita kepepet, mungkin terancam nyawa kita, terancam keluarga kita, terancam harta kita. Kalau kita kepikiran mana polisi, di mana polisi, di mana kantor polisi, mana kantor polisi, tambah takut kita, rasanya polisi tambah jauh.
kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati itu tenang. Hati itu tenang. Kenapa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah SWT. Yusuf alaihissalam di penjara bersama dua orang yang juga kemudian ditakdirkan oleh mimpinya. Yang satu dia bermimpi menjadi pelayan khamr. Kemudian kata Yusuf, akhirnya kamu akan menjadi pelayan istana. Apa pesan Yusuf? Udkhulni inda rabbik. Kata Yusuf, kalau kamu sudah tinggal di istana jangan lupa ya, sebut nama saya di hadapan majikanmu, barangkali dia punya rasa kasihan ke saya. Jangan lupa kawan lah kalau kamu sudah menjabat. Jangan seperti kebanyakan pejabat sekarang, lagi kampanye didatangi di rumah masing-masing, habis kampanye datangi di wali kota, di balai kota diusir. Begitu jadi. Untuk dia apa akibatnya? Fa'asahu syaitan wa dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Allah menghukum Yusuf tinggal dalam penjara bertahun-tahun. Kenapa? Hatinya terbatas. Jadi apa yang dibawakan di dalam kisah ini? Hati itu jangan pernah terganggu. Hati kita itu jangan pernah terganggu dengan Allah. Murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan pernah hati kamu itu terbagi. Jangan pernah hati kamu itu terbagi, murni. Kenapa? Kalau kamu minta kepada Allah Azza wa Jalla, biarkan Allah yang memberikan caranya bagaimana sudah pokoknya. Makanya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu satu bab Imam Nawawi bikin bab raya. Bab anjuran untuk selalu kita hidup optimis. Tidak boleh pesimis. Selalu optimis kita. Idza sa'alta fas'alillah, maka murnikan tauhid. Allah Azza wa Jalla terkadang terus terang memperhambat rezeki kita. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta rezeki kepada Allah, tapi kadang-kadang hati kita bercabang kepada si fulan. Alhamdulillah, saya punya kenalan orang-orang kaya banyak. Orang kaya baik-baik lagi. Kalau saya telepon, kalau saya minta, masya Allah, paling dikasih. Minta pinjam nanti kalau udah nanti paling hafal sama kodar Allah, terima. Jangan. Hati Allah nggak terima kalau pinjaman. Nggak ada. Biarkan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Apa kata Rasulullah SAW? Sebagian ulama mengatakan mauquf kepada Husain al-Khudri, kata beliau, inna min dha'fil yamin, termasuk lemahnya iman adalah antadumma an-nas ala ma lam yu'tika Allah. Termasuk lemahnya iman adalah engkau memaki manusia, engkau mencela orang, memaki orang karena kamu tidak diberi apa-apa. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji orang hanya karena memberikan sesuatu kepada kamu. Itu kamu juga memuji kamu. Antadumma, engkau mencela orang hanya karena tidak memberi. Jadi kadang-kadang dunia ini masya Allah memang benar-benar dunia ini sangat luar biasa. Kadang-kadang ada orang cerita, orang pelitnya luar biasa itu orang. Pelitnya luar biasa. Kenapa emang pelit? Dia orang kaya, dia orang ini, nggak pernah bagi-bagi ke tetangga, bagi-bagi ke ikhwan, nggak pernah. Padahal yang datang talim itu ada bawa snack, ada bawa ini, dia sendiri nggak pernah bawa. Memang pelitnya itu. Lah kamu sendiri nggak pernah. Dan bedanya apa? Sesama orang baru dilarang saling bawa dulu. Jadi kadang-kadang orang itu hanya bisa istilahnya apa? Semua di seberang sungai tampak, gaji di pelupuk ya, pelupuk mata dan tampak. Jangan selalu menembak. Murnikan keyakinan kamu kepada Allah. Kemudian kita tambah dikit, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa sudah kita ajarkan apa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lewat
di tempat yang kira-kira terancam. Ya Allah, sendirian di sini. Ini kayaknya preman semua, ini kayaknya begini semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru terancam. Kamu sudah ketakutan. Ibrahim bukan lagi terancam. Di mana? Di dalam api dan Ibrahim. Kamu baru merasa takut doang, was-was doang. Kalau ini jangan. Padahal tadi kan bicara was-was. Nabi Ibrahim bukan lagi jalan-jalan, bukan lagi was-was. Nabi Ibrahim sudah di dalam api. Tapi apa katanya Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat itu kebiasaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini termasuk obat untuk melawan was-was. Termasuk obat untuk melawan was-was. Kayaknya kamu jangan-jangan melawan itu was-was dengan obat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Idza sa'alta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wa 'alam anna al-ummata lam ijtama'at. Dan ketahuilah bahwa kalau seandainya seluruh umat sepakat semuanya ala an yanfa'uka bi syai'in, sepakat untuk memberi sesuatu manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan memberikan manfaat apapun kecuali kalau Allah sudah menakdirkan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan kalau seandainya mereka semuanya sekongkol sepakat untuk memudaratkan kamu, untuk menghalangi rezeki kamu, mereka tidak bakal bisa kecuali kalau Allah menakdirkan, telah diangkat pena dan telah kering catatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Perhatikan ini poin yang terakhir, ditanamkan jiwa tawakal kepada Allah. Kalau seandainya seluruh umat jinnya maupun manusianya menghalangi semua, berusaha untuk melobi orang, tolong jangan limpah mereka, jangan ngasih ke mereka. Mereka itu orang yang begini-begini, dihalangi pokoknya. Bahkan mungkin ada yang duduk depan masjid, ada donatur yang datang, ada tolong jangan ngasih, tolong ini, silakan. Kalau perlu duduk di tengah masjid, jangan depan aja. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirim rezekimu, enggak kemana-mana. Wahai anda rumah terbiasa, ini obat barakallahu fikum ya Allah. Ini obat. Kata Imam Ibnu Qayyim, man khalaqahu Allah lil jannah lam tazal hadayahu min al-makruhat ta'tihi. Kalau Allah Azza wa Jalla ciptakan anda sebagai calon penghuni surga, maka bersiap-siaplah untuk selalu menerima hadiah-hadiah dari Allah yang kamu tidak senang. Yang dicibir orang, yang digosipkan orang, yang dijatuhkan orang katanya begini. Sudah. Kata Imam Ibnu Qayyim, man khalaqahu Allahu lil jannah lam tazal ta'tihi hadiyatahu min al-makruhat. Kalau Allah menciptakan anda sebagai calon penghuni surga, maka bersiap-siaplah. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kamu akan selalu mendapatkan hadiah yang tidak kamu senangi. Jadi junjingan orang yang susah, itu sudah sabar. Wa man khalaqahu Allahu lin-nar, namun kalau Allah menciptakan anda sebagai calon penghuni neraka, lam tazal hadayahu ta'tihi minasyahawat, akan setiap saat syahwatnya terpenuhi, nafsunya terpenuhi. Alhamdulillah. Maka apa yang coba lihat? Wa 'alam anna al-ummah, ketahuilah kalau seandainya seluruh umat manusia mereka sepakat, antum semua ini semuanya satu masjid, semuanya saya tugaskan, tolong carikan donatur, tolong carikan ini, tolong carikan ini, tetap aja kalian gak bakal bisa kecuali kalau Allah mau menakdirkan. Gak bakal. Manusia itu hanya merata. Satu kampung semuanya menghalangi, awas jangan ngaji sama mereka, jangan mondok di tempat mereka, jangan ngaji, jangan, tetap aja gak bakal bisa kecuali kalau Allah sudah mau menakdirkan. Jadi itulah prinsip hidup barakallahu fikum ya Allah. Kalau kita memegang prinsip hidup seperti ini, maka kita akan selalu terasa ringan hidup kita. Akan terasa ringan. Kenapa? Ya sudah, memang itu sudah Allah Azza wa Jalla menakdirkan.
bukan karena hebatnya dia, bukan karena hebatnya dia. Rasulullah SAW coba lihat, anaknya meninggal, Ibrahim masih kecil, Al-Qasim meninggal masih kecil, Abdullah meninggal masih kecil. Apa kata orang-orang musyrik? Al-As bin Wa'il, Abu Lahab, kata mereka apa? Batirul Muhammad, Batirul Muhammad, putus itu nasabnya Muhammad sudah. Karena namanya nasab itu turun dari anak laki atau perempuan? Laki kan? Turun dari anak laki. Nah ini Rasulullah semua anak laki-laki meninggal masih kecil. Yang nikah malah anak apa? Anak perempuan. Yang menikah malah anak perempuan. Mereka pun senang bertepuk tangan karena anak-anak kecil, anak-anak laki-lakinya meninggal masih kecil. Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah semuanya meninggal masih kecil. Mereka mengatakan Batirul Muhammad, habis keturunannya Muhammad. Akhirnya tidak ada lagi yang kita musuh. Deg-degan mereka akhirnya. Karena udah habis. Yang ada Hasan Hussein dari mana? Dari Fatimah. Secara asal hukum yang namanya nasab itu nisbatnya kepada Ali, bukan kepada Fatimah. Berarti ikutnya Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau antum itu mengatakan keturunan Ali, berarti keturunan Abu Thalib juga. Bukan keturunan Rasulullah. Tetapi apa kata Rasulullah? Apa namanya? Kata mereka Batirul Muhammad, putus sudah keturunan Muhammad. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya apa? Inna syani'aka wal abtar. Jadi kalau kita selalu berjalan dengan Allah, dalam arti selalu menjalankan syariat Allah, takut kepada Allah, Allah akan selalu membela kita. Enggak usah capek bela diri, biarkan Allah membela diri, bela kita. Allah yang membela Rasulullah, inna syani'aka wal abtar. Mereka yang mencacimu itu wahai Muhammad yang putus keturunannya. Dan benar, coba lihat Amr bin As bin Wa'il, nasabnya ada Amr bin As bin Wa'il, tapi apa kemudian bermanfaat nasabnya ini di akhirat? Karena anak-anaknya sahabat Amr bin As, sahabat As bin Wa'il ini musyrik, apa ada manfaatnya? Tidak ada. Ikrimah, apa namanya? Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah sahabat, Abu Jahal kafir, apa bermanfaat nasabnya? Tidak ada sama sekali. Maka Allah mengatakan inna syani'aka wal abtar. Yang mencaci kamu itu Nabi Muhammad yang putus keturunan, tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kullu nasabin yanqati', semua nasab di dunia ini terputus dari anak perempuan illa nasabi, kecuali nasabku. Kecuali nasabku, yakni dari Fatimah, karena dia adalah anak saya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Maka ini barakallahu fiikum, hadis ada seperti ini membuat hidup kita itu tenang. Kita usaha tenang. Ya. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan kita ini bikin usaha tapi deg-degan. Bikin usaha di mana? Pura-pura. Habis itu dengan berita sana sini viral ini. Biasanya kalau ada pengusaha orang asing datang di sini nanti di mantra-mantra ini diguna-guna. Akhirnya nanti bikin laundry di situ. Atau mesin cuci ada aja ngelondri pakaian di dalamnya ada modoknya ini. Ngelondri pakaian mesinnya gak mutar. Kayak ada yang nahan, akhirnya tutup bikin warung. Seperti itu. Itu namanya was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah seperti itu was-was kan. Gak usah selalu menyalahkan orang kayak ini. Gak usah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah selesai. Karena hadisnya kan sudah jelas. Semua orang sepakat untuk memudaratkan kamu, mereka tidak bakal bisa kecuali kalau Allah menakdirkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang apa? Kalau ada problem. Ayo. Ketika tadi dijelaskan, ketika kisah Nabi Yusuf meminta pertolongan sama temannya, mengapa dikatakan hatinya bercabang dan bukan boleh kan meminta sesuatu pada Tuhan?
Artinya di sini bukan meminta tolong kepada teman. Yang dimaksud di sini bukan masalah meminta tolong, menggantungkan harapan. Kalau meminta tolong tidak apa-apa, kita minta tolong teman, minta tolong polisi, minta tolong daripada buat SIM, harus latihan di angka 8, lulus jadi sirkus. Susah amat ini latihan SIM. Begitu masuk kantor, Pak, saya malas latihan, bisa bantu nggak? Boleh, berapa bantu? Ya udah bayar bantu. Nah, boleh minta teman, boleh. Cuma maksudnya di sini, pertama, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan seperti itu, mengajarkan kepada kita supaya jangan pernah bercabang hati kita dan menggantungkan harapan kita itu bercabang kepada siapapun. Tetap kita berobat, tapi jangan pernah hatimu bercabang kalau sudah dokter ini mesti sembuh. Tidak boleh. Tetap kamu usaha, tapi jangan pernah mengatakan saya sudah mengeluarkan modal 500 juta mesti sukses. Tidak boleh. Ternyata mengeluarkan modal 500 juta malah utang 500 juta. Bangkrut. Sementara ada orang yang modalnya 500 ribu malah sukses. Nah itu tidak boleh. Contoh dalam kasus apa lagi? Perang Hunain. Perang Hunain apa? Itu gabungan pertama kali pasukan Islam yang terbesar. Karena 1 bulan dari Fatu Makkah perang Hunain ini. Maka berangkatlah para sahabat ini dari Makkah ke Hawazin. Di tengah jalan ada sebagian yang baru masuk Islam di Fatu Makkah, mereka mengatakan apa? Lan yughlab hadzal adad min kathrah. Gak akan mungkin jumlah segini banyak ada yang bisa mengalahkan. Jelas perang zaman dahulu sangat tergantung dengan jumlah. Kalau sekarang tergantung dengan apa? Senjata. Kalau zaman dahulu jumlah. Gak akan mungkin ada jumlah segini banyak yang bisa mengalahkan. Maka Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan apa? Kekalahan di awal pertempuran. Allah hendak memberi pelajaran kepada mereka. Bolehlah jumlah kalian itu memang termasuk sebab, tapi jangan pernah lupa, jangan pernah terbagi harapan kamu. Jadi itu maksudnya. Kita memang butuh polisi, perlindungan dalam keamanan apa semua, tapi jangan pernah hati kita bercabang bahwa untung ada ini, untung ada tidak ada selesai. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama tadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika hatinya ada cabang itu tadi harapan kepada dua orang yang bermimpi, maka Allah Subhanahu wa taala beri pelajaran. Maka kita juga seperti itu kadang. Ya. Kalau kita mengharapkan segala sesuatu itu dari seseorang, kata Imam Al-Qayyim, terkadang Allah justru menghukum kita dengan ini. Ya? Justru Allah Azza wa Jalla menghukum kita dengan apa yang kita harapkan itu. Kadang-kadang sebuah yayasan tidak usah khawatir, bikin aja yayasan. Saya orang-orang dekatnya jenderal semua, bikin. Pengacara-pengacara kondang saya punya nomor handphone semua, bikin. Begitu bikin ada masalah, enggak bupatinya, enggak gubernurnya, enggak jenderalnya, enggak pengacaranya, semuanya angkat tangan. Ditelepon semuanya, saya enggak bisa Pak, namanya masyarakat kalau mau apa lagi, itulah salah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti tidak boleh meminta pertolongan, boleh. Tetapi jangan sampai harapan kita itu terbagi. Kita berobat ke dokter, naam, spesialis iya, tetapi jangan pernah merasa kalau sudah dokter sudah tenang. Pokoknya kalau sudah ditangani dokter ini mesti sembuh. Ternyata malah tambah mati kok. Malah dokter yang nangani duluan mati daripada pasien. Jadi itu maksudnya, bukan berarti kita nggak perlu minta tolong. Nah, Allah, ada satu lagi Pak. Perempuan biasanya ada dari ibu, nggak ada. Sorry, nggak ada lagi ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ada kita tutup majelis kita di sini, barakallahu fiikum wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.